Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisya dari Pendidikan Biologi D 2019 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dedi Andriansa SPD MSI. Langsung saja teman-teman. Yang pertama itu ada konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Pancasila merupakan dasar negara yang telah diresmikan sejak 18 Agustus 1945. Dengan kata lain, banyak yang terjadi sebelum diresmikannya Pancasila. Nah, di sini ada periode pengusulan Pancasila, perumusan Pancasila, dan pengesahan Pancasila. Nah, yang pertama teman-teman, periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal ideologi dasar negara bangsa Indonesia itu bermula dari adanya rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia, dan setelah itu disusul dengan Sumpah Pemuda, di mana ini menjadi gerbang pintu kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila dilakukan pertama kali yaitu pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada sidang BPUPKI ini menampilkan beberapa pembicara diantaranya yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Nah, pada Piagam Jakarta ini di alinea keempat terdapat rumusan negara. Isinya yang itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam menjalankan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu pengesahan Pancasila yang terjadi pada 18 Agustus 1945 dengan isi yang sampai sekarang ini kita ketahui, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, banyak sekali proses yang terjadi sebelum diresmikannya Pancasila, dan banyak sekali perubahan-perubahan dalam isi Pancasila. Selanjutnya, diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Setiap negara memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan latar belakang kebudayaannya. Nah, pada Indonesia dapat kita lihat dari berbagai literatur, misalnya pada pembahasan sejarahnya maupun pada pembahasan pemerintahannya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai yang terkandung pada Pancasila dapat kita amalkan dalam kehidupan nyata, di mana kepribadian menunjukkan jiwa yang sesungguhnya. Begitu pula dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah terbentuk sejak lama. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila dalam pandangan hidup bangsa ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata dengan merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini juga seiring dengan adanya bangsa Indonesia yang mulai terbentuk. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan jiwa bangsa Indonesia yang telah disetujui oleh pendiri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya itu ada sumber sosiologis, historis, dan politik. Nah, pada sumber historis, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, tidak heran kalau sampai sekarang nilai-nilai Pancasila itu masih erat kaitannya dengan kita yang berbangsa. Nah, yang kedua itu ada nilai sosiologis, di mana nilai ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia dengan melihat perubahan sosial, kondisi sosial, dan permasalahan sosial. Kita diharapkan dapat mengkaji sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan yang ketiga itu sumber politik. Nah, pada sumber politik ini kita dapat menggunakannya sebagai penilaian untuk politik di negara kita. Salah satunya yaitu melihat hak dan kewenangan para pemerintah dengan melihat kelakuan dan tindakannya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila.
Nah, selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Pada Orde Baru, salah satu upaya konkret pemerintah dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila yaitu melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Tujuannya untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Yang selanjutnya yaitu ada Orde Lama, di mana di sini memakai konsep nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Ini menempatkan ideologi komunis sebagai dominan, sehingga nilai-nilai Pancasila justru menjadi kabur. Sisi baiknya adalah dengan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila, maka telah menciptakan keteraturan dan keseragaman, di mana semua organisasi politik, kemasyarakatan, organisasi, dan organisasi-organisasi kemahasiswaan berasaskan Pancasila. Nah, yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu tantangan terhadap Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisinya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari hidup saat ini. Menghadapi tantangan di era globalisasi, proses globalisasi yang telah terjadi telah menggerogoti Pancasila melalui teknologi dan gaya hidup, sehingga mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dapat berupa nilai filsafat. Di dalam Pancasila sendiri terkandung sebuah pandangan, nilai-nilai, serta suatu pemikiran yang disebut inti utama dari sebuah ideologi. Pancasila sebagai sebuah filosofi merupakan cerminan sebuah pemikiran yang kritis dan rasional tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila ini untuk melayani semua orang dan khususnya orang Indonesia, tetapi bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja, sebab di dalamnya terkandung konsep kehidupan secara luas dan tidak Nah, yang kedua yaitu ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Saya mengutip dari Kompas, di mana hasil survei yang telah dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila secara langsung yaitu 48,4% responden yang berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Kemudian ada 42,7% menyebutkan sila-sila Pancasila, dan yang lebih parah lagi 60% responder berusia 46 tahun ke atas menyebutkan sila-sila Pancasila kurang benar. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam penyampaian saya menyadari masih banyak kekurangan, dan saya mengharapkan teman-teman memberikan kritik saran yang membangun agar kiranya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.